Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Felita Delvina dari kelas KJ 16 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan suatu kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun, dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Selanjutnya, bagaimana pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila? Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar di dunia yang paling berpengaruh. Pancasila bukan pula berpaham kapitalisme, individualisme, kolektivisme, teokrasi, dan sekuler. Hal tersebut membuat pandangan Pancasila yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, transformasi nilai ideologi Pancasila. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia, sehingga diperlukannya pertahanan, pengaktualisasi maupun konstitusinya berubah. Di samping itu, Pancasila perlu melindungi proses reformasi untuk diarahkan ke reinventing dan rebuilding. Selanjutnya itu, menurut Murdiono, menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Yang pertama itu ada nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh waktu, bersifat umum, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Yang kedua itu ada nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Sedangkan nilai praksis adalah nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan nilai Pancasila. Selanjutnya itu, ada aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama itu ada aktualisasi Pancasila yang objektif. Maksudnya di sini, aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain legislatif maupun yudikatif. Sedangkan yang kedua itu ada aktualisasi Pancasila yang subjektif, di mana pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Selanjutnya itu, bagaimana terjadinya transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Pada era ini, perubahan teknologi informasi sangat cepat sekali berubah atau berkembang, bahkan melebihi kecepatan daya pikir manusia dalam berpikir. Hal ini dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang pada akhirnya membawa suatu revolusi industri terhadap segala tatanan kehidupan sebelumnya, dilakukan secara konvensional, kemudian mentransformasi dan berubah kepada jaringan internet dunia maya tanpa batas. Selanjutnya itu, bagaimana terjadinya transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama itu ada bidang politik. Tujuannya itu untuk merealisasikan apa yang akan dituju demi harkat martabat manusia. Dalam sistemnya juga harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan
yang disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya itu, yang kedua ada bidang ekonomi. Dulu sistem ekonomi dunia menggunakan dua sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Karena bangsa Indonesia tidak cocok dengan kedua sistem ekonomi tersebut, maka menurut para pendiri, Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi yang lain yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Yang ketiga itu ada bidang sosial budaya. Gotong royong merupakan karakter khas Indonesia yang sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Namun karakter ini terus memudar karena pengaruh globalisasi, dan jika tidak segera ditangani maka karakter khas Indonesia ini akan memudar dan hilang keberadaannya di Indonesia. Yang terakhir itu ada bidang hukum. Tujuan dari bidang ini adalah negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, Indonesia didirikan untuk melindungi rakyatnya, sehingga keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.